Hai semua, saya Nafi. Selamat datang di channel Nafi Trust. Di video kali ini kita akan membahas tentang relevansi Nikkei 225 dalam investasi global. Masih menarik bagi investor internasional? Bayangkan ekonomi Jepang seperti sebuah film klasik, pernah menjadi bintang dunia di era 1980-an, lalu meredup untuk waktu yang lama. Indeks Nikkei 225 adalah seperti skor penonton untuk film tersebut. Ia mencerminkan kinerja 225 perusahaan papan atas di Jepang, layaknya rapor bagi ekonomi Jepang Inc. Pertanyaannya, di tahun 2025 ini, apakah Nikkei 225 masih relevan dan menarik di mata investor internasional? Mari kita ulas secara mendalam namun dengan bahasa yang santai. Siapkan diri Anda, karena kita akan menyelami mulai dari kondisi ekonomi Jepang, sektor-sektor unggulan dalam indeks ini, tingkat likuiditas dan keterbukaan pasar, hingga pengaruh dinamika global, termasuk hubungan dengan pasar AS dan Tiongkok. Tak lupa, ada insight dari para pakar keuangan untuk memberi warna pada pembahasan kita. Analoginya begini, jika indeks saham itu cuaca, Nikkei 225 adalah perakiraan cuaca ekonomi Jepang. Apakah langit cerah menarik turis investasi, atau mendung sehingga turis kabur? Apa itu Nikkei 225 dan mengapa penting? Nikkei 225 adalah indeks saham utama Jepang, mirip seperti S&P 500 di Amerika Serikat. Indeks ini berisi 225 perusahaan besar Jepang dari berbagai sektor industri. Jika Anda pernah mendengar nama-nama seperti Toyota, Sony, Nintendo, atau Fast Retailing, Uniqlo, nah merek-merek global tersebut ada di daftar Nikkei 225. Indeks ini menjadi benchmark atau patokan untuk mengukur kesehatan pasar saham Jepang secara keseluruhan. Bagi investor global, Jepang adalah ekonomi terbesar ketiga di dunia, sehingga perkembangan Nikkei 225 tidak bisa diabaikan. Indeks ini dulunya bahkan pernah merajai dunia. Di puncak kejayaannya tahun 1989, pasar saham Jepang mencapai 40% dari nilai pasar saham global. Bayangkan, saat itu hampir separuh kapitalisasi pasar dunia ada di Jepang. Namun, sejak gelembung ekonomi pecah, posisi itu merosot kini porsi Jepang kurang dari 7% pasar saham global. Artinya, meski tak sebesar dulu, pasar Jepang masih termasuk yang terbesar dan terlikuid di dunia. Bursa Tokyo sering masuk 3-4 besar bursa global berdasarkan nilai kapitalisasi. Bagi investor internasional, Nikkei 225 penting karena diversifikasi, menawarkan eksposur ke ekonomi maju Asia dengan karakteristik berbeda dari AS atau Eropa. Misal, Jepang terkenal dengan perusahaan manufaktur dan teknologi unik, serta valuasi saham relatif rendah. Indikator global, gerak-gerik Nikkei sering menjadi barometer sentimen di Asia. Jika Wall Street hijau terang, naik, semalam, kadang Nikkei besok paginya ikut cerah, dan sebaliknya. Hubungan ekonomi Jepang yang erat dengan AS dan Tiongkok membuat Nikkei sensitif terhadap kabar global. Perusahaan inovatif, Jepang punya perusahaan pionir di bidang otomotif, Toyota, Honda, elektronik, Sony, Panasonic, game, Nintendo, hingga finansial. Performa para raksasa ini terangkum di Nikkei, yang mencerminkan daya saing Jepang di pentas dunia. Contoh indeks price weighted, sedikit fun fact Nikkei 225 dihitung berdasarkan harga saham, bukan ukuran perusahaan. Mirip indeks Dow Jones di AS, saham dengan harga absolut tinggi punya bobot lebih besar. Misalnya, Fast Retailing, induk Uniqlo, dengan harga saham mahal bisa memiliki porsi bobot jauh lebih besar daripada Toyota, meskipun nilai perusahaan Toyota lebih besar. Bagi investor awam, tak perlu pusing detail teknis ini, tapi menarik untuk tahu bahwa, aturan main, Nikkei sedikit berbeda dari indeks lain. Kilas sejarah, dari masa jaya ke dekade hilang, dan kebangkitan kembali. Untuk memahami relevansi Nikkei 225 saat ini, kita harus melihat perjalanannya. Era 1980-an adalah masa keemasan Nikkei 225 terbang tinggi, hingga menembus 38.915 poin di akhir 1989. Ibarat pesta besar, euforia melanda, kala itu valuasi saham Jepang melambung gila-gilaan, bahkan harga tanah di Tokyo bisa lebih mahal dari seluruh tanah di California, konon katanya. Namun, gelembung itu meletus di awal 1990-an. Apa yang terjadi kemudian? Jepang masuk periode stagnasi ekonomi panjang yang dijuluki The Lost Decade, S, atau dekade hilang. Suku bunga 0%, deflasi, harga barang cenderung turun tiap tahun, ban bermasalah, semua menjadi pengekang pertumbuhan. Nikkei 225 pun tak pernah lagi mendekati level puncak 1989, sampai baru-baru ini. Lompatan ke tahun 2023 hingga 2024, banyak yang dikejutkan oleh headline berita bahwa Nikkei 225 akhirnya menembus rekor tertinggi 34 tahun lamanya. Pada Februari 2024, indeks ini ditutup sekitar 39.098 poin, melampaui rekor penutupan 1989. Bayangkan, butuh lebih dari 3 dekade untuk menyembuhkan luka pasar saham Jepang.
Kenaikan ini bukan asal naik. Nikkei menguat lebih dari 50% sejak titik terendahnya Januari 2023 hingga awal 2024. Apa pendorongnya? Ada kombinasi faktor, rebound saham teknologi, dipicu hype AI global, reformasi tata kelola perusahaan, profit ekspor yang naik berkat yen yang lemah, dan tentu saja masuknya kembali investor asing. Sebagai catatan, sepanjang tahun kalender 2024 pun Nikkei tampil cemerlang dengan kenaikan sekitar 19% dan ditutup mendekati 39.900 poin di akhir tahun. Hal ini menegaskan tren positif dan menyedot perhatian dunia, seolah memberi sinyal Jepang is back. Jepang kembali dilirik sebagai destinasi investasi yang menjanjikan. Namun, apakah kenaikan ini real seiring fundamental ekonomi, atau semata dorongan faktor finansial? Para ahli ekonomi mengingatkan agar tidak terlena. Jika kita lihat dalam perspektif mata uang dolar AS, misalnya, performa Nikkei tak sefantastis tampaknya. Karena nilai tukar yen sempat melemah tajam, 102 yen USD di 2021 melemah hingga kisaran 14150 yen USD di 2023, investor asing yang menghitung dalam dolar melihat keuntungan indeks agak tergerus kurs. Faktanya, akibat pelemahan yen hingga mendekati 160 per dolar, dalam USD indeks Nikkei cenderung datar sejak 2021, kenaikan di pasar lokal tertutupi penurunan nilai yen. Ini pelajaran penting. Bagi investor global, kinerja indeks luar negeri juga dipengaruhi oleh fluktuasi mata uang. Meski demikian, tren jangka panjang menunjukkan kebangkitan minat pada saham Jepang. Indeks ini kini diperdagangkan di level yang menunjukkan optimisme baru, walau tanpa euforia berlebihan seperti 1989. Seorang analis di Tokyo menggambarkan suasana saat rekor tertinggi baru tercapai. Bagi kami para pelaku pasar, ini menandai datangnya era baru. Rasanya seperti akhirnya kita lepas dari deflasi dan sebuah dunia baru terbuka. Pernyataan itu menggambarkan harapan bahwa ekonomi Jepang akhirnya keluar dari bayang-bayang stagnasi masa lalu. Kondisi ekonomi Jepang stabil, mapan, tapi tumbuh perlahan. Dari sudut pandang ekonomi makro, Jepang adalah raksasa yang tenang. Sebagai ekonomi terbesar kelima dunia, Jepang terkenal dengan stabilitas, infrastruktur maju, dan populasi yang terdidik. Namun, pertumbuhannya sudah lama lambat. Sejak 1990, PDB real Jepang hanya tumbuh sekitar 40%, jauh tertinggal dari AS yang naik 137% di periode sama. Salah satu alasannya adalah demografi. Populasi Jepang menua dan bahkan menyusut dari 123 juta di 1989 menjadi 122 juta sekarang. Bayangkan sebuah tim sepak bola hebat yang pemain mudanya sedikit, tentu susah bermain agresif. Inilah tantangan Jepang, angka kelahiran rendah dan populasi menua membuat tenaga kerja berkurang dan inovasi bisa terpengaruh. Walau demikian, ekonomi Jepang bukannya tanpa harapan. Dalam beberapa tahun terakhir, ada upaya pemerintah dan bank sentral untuk mendorong pertumbuhan. Program Abenomics di awal 2010-an, misalnya, mencoba mengakhiri deflasi dengan stimulus moneter dan fiskal besar-besaran. Hasilnya mulai terlihat, inflasi Jepang beranjak positif, walau masih rendah, upah perlahan naik, dan konsumsi membaik. Bank of Japan, BOJ, masih mempertahankan suku bunga super rendah, berbeda dengan tren kenaikan suku bunga di AS Eropa belakangan ini. Kebijakan ultra low BOJ ini angin sejuk bagi korporasi, biaya pinjaman murah sehingga bisnis bisa ekspansi dan laba terdongkrak. Kombinasi antara suku bunga rendah dan yen yang lemah menjadikan lingkungan kondusif bagi perusahaan Jepang untuk berkompetisi dan mengeruk profit, terutama di sektor eksportir. Performa kuat korporasi Jepang baru-baru ini bukan kebetulan. Laba perusahaan tumbuh solid, banyak perusahaan mencatat rekor laba berkat efisiensi dan pemulihan permintaan global. Sektor teknologi, industri manufaktur, hingga kesehatan menunjukkan ketahanan dan adaptasi, yang turut menarik minat investor. Selain itu, ada perubahan kultur korporat, Jepang yang dulu terkenal, tertutup, mulai berbenah menjadi lebih ramah pemegang saham. Bagaimana wujudnya? Perusahaan Jepang kini lebih sering bagi dividen lebih tinggi, melakukan share buyback, dan meningkatkan transparansi. Para petinggi perusahaan pun semakin mau mendengar masukan investor, berbeda dengan dekade lalu di mana struktur birokratis dan keharmonisan internal lebih diutamakan daripada suara pemegang saham. Tren reformasi tata kelola ini dipicu oleh tekanan regulator dan investor aktivis. Contohnya, bos bursa Jepang, JPX, Hiromi Yamaji sejak 2023 gencar menyentil perusahaan yang valuasi sahamnya terlalu rendah, bahkan menggunakan shame approach, pendekatan rasa malu, untuk mendorong manajemen memperbaiki kinerja. Hasilnya, semakin banyak perusahaan Jepang berbenah agar lebih menarik di pasar modal, hal yang disambut baik oleh investor global. Intinya, kondisi ekonomi Jepang saat ini ibarat mobil mewah yang melaju stabil di jalur tengah, tidak secepat mobil sport, ekonomi berkembang, tapi juga tidak mogok. Stabilitas politik dan ekonomi Jepang justru menjadi daya tarik tersendiri di tengah dunia yang penuh gejolak. Saat negara lain dilanda ketidakpastian geopolitik atau ekonomi, Jepang terlihat seperti zona nyaman yang dapat diprediksi. Tak heran, investor mencari perlindungan dan peluang di Nikkei saat badai menghantam tempat lain. Sektor-sektor unggulan dalam Nikkei 225. Nikkei 225 berisi perusahaan lintas sektor,
sehingga pergerakannya mencerminkan mesin-mesin ekonomi Jepang yang mana saja sedang ngebut atau mengerem. Sektor apa yang dominan? Menurut data terkini, bobot terbesar di Nikkei berasal dari sektor teknologi informasi, sekitar 24%. Ini mencakup perusahaan semikonduktor, elektronik, dan telekomunikasi. Selanjutnya consumer discretionary, produk konsumen non-primer seperti otomotif, retail, hiburan, sekitar 21%. Industrials atau sektor industri manufaktur menyusul sekitar 18%, masuk di sini misalnya perusahaan mesin, infrastruktur, transportasi. Ada pula sektor kesehatan, 10%, komunikasi, 9%, dan sisanya terbagi di keuangan, material, consumer staples, dan lain-lain dengan porsi lebih kecil. Menariknya, sektor energi dan utilitas sangat mini di Nikkei, kurang dari 1% total. Ini berbeda dengan beberapa indeks negara lain yang biasanya punya porsi lumayan di saham perbankan atau energi. Boleh dibilang, Nikkei 225 condong ke sektor teknologi, manufaktur, dan konsumen, mencerminkan struktur ekonomi Jepang yang kuat di produksi teknologi dan barang konsumen berkualitas. Mari kita lihat contoh konkret perusahaan top di Nikkei. Fast Retailing, Uniqlo, sektor retail pakaian, memiliki bobot terbesar di indeks karena harga sahamnya tinggi. Uniqlo sukses ekspansi global, menandakan kuatnya brand konsumen Jepang. Tokyo Electron Advantage, dua perusahaan di bidang peralatan semikonduktor. Tahun 2023 hingga 2024, saham mereka melejit berkat lonjakan permintaan chip untuk AI. Bahkan, Advantage yang membuat alat uji chip mengalami kenaikan pesat seiring boom AI global. Sahamnya sempat melompat 7% dalam sehari saat euforia prospek AI dari Nvidia. Ini memberi andil besar mendorong Nikkei ke level puncak baru. Toyota Motor Corp, raksasa otomotif global. Meskipun bobotnya di indeks tak sebesar Uniqlo karena metodologi indeks, peran Toyota di ekonomi sangat besar. Kinerja Toyota dipengaruhi pasar ekspor, terutama ASEAN Tiongkok, dan tren seperti transisi ke mobil listrik. Sony Group, perusahaan teknologi hiburan, elektronik, game, musik, film. Sony kini menikmati sukses di game, PlayStation, dan sensor kamera, menunjukkan adaptasi sektor teknologi Jepang. SoftBank Group, konglomerat investasi teknologi. Walau volatil, SoftBank mencerminkan ambisi Jepang di kancah teknologi global, misal investasi di startup dan AI. Melihat contoh tadi, sektor-sektor teknologi dan industri canggih jelas menjadi motor. Bahkan, saham-saham chip dijuluki sebagai pahlawan kekinian Nikkei karena dorongan tren AI. Seperti yang diberitakan Reuters, rally Nikkei ke puncak baru awal 2024 disokong lonjakan saham terkait chip pasca prospek gemilang Nvidia di ASEAN Consumer Discretionary juga kuat, contohnya perusahaan otomotif dan retail fashion global, menunjukkan bahwa produk Jepang tetap diminati dunia. Sektor industri, misal mesin, robotika, pun diuntungkan oleh investasi global pada infrastruktur dan otomasi. Jepang terkenal jago di robot, mesin presisi, dan bahan material khusus, hal yang menopang industri mereka bertahun-tahun. Bagaimana dengan pertumbuhan sektor ke depan? Ada tren menarik, investor kini melirik sektor baru seperti energi terbarukan, kendaraan listrik, kecerdasan buatan, AI, dan manufaktur canggih di Jepang. Pemerintah Jepang juga mendorong inovasi di green energy dan digitalisasi. Jadi meski sektor tradisional, otomotif, elektronik, tetap penting, sektor futuristik mulai muncul di radar, membuat Nikkei semakin beragam. Tentu tidak semua sektor cerah. Ada juga sektor yang menantang, misalnya perbankan keuangan dengan suku bunga rendah lama kurang menguntungkan bank, atau utilitas yang kecil porsinya. Namun, keindahan indeks adalah diversifikasinya, saat satu sektor lesu, sektor lain bisa mengangkat. Inilah mengapa Nikkei sebagai gambaran keseluruhan cenderung stabil namun siap bangkit ketika faktor pendorong muncul. Likuiditas dan keterbukaan pasar, apakah mudah bagi asing masuk? Bagian penting dalam menilai daya tarik Nikkei 225 bagi investor global adalah likuiditas, kemudahan transaksi, dan keterbukaan pasarnya. Bayangkan jika pasar saham adalah sebuah arena bermain, Jepang ini termasuk stadion besar yang penontonnya berasal dari mana-mana. Transaksi harian di Bursa Tokyo bernilai triliunan yen, menjadikannya salah satu bursa paling likuid di dunia. Investor institusi besar dapat membeli atau menjual saham-saham Nikkei dalam jumlah besar tanpa khawatir susah cari pembeli penjual lawannya. Likuiditas tinggi berarti spread tipis dan eksekusi order cepat. Ini tentu menarik bagi investor internasional karena uang mereka bisa keluar masuk dengan leluasa. Soal akses untuk asing, Jepang relatif ramah. Tidak ada kontrol modal ketat yang menghalangi investor luar negeri memiliki saham. Bahkan, menarik untuk diketahui bahwa porsi kepemilikan asing di pasar saham Jepang cukup besar. Menurut data, lebih dari 50% jumlah saham di Bursa Tokyo dipegang oleh investor asing pada 2022. Artinya, investor global sudah menjadi pemilik signifikan di perusahaan-perusahaan Jepang. Ini menunjukkan keterbukaan Jepang, mereka welcome modal luar. Tren ini didorong oleh kian mudahnya investasi lintas negara, lewat broker global, reksadana ETF internasional, dan lain-lain. Misalnya,
Ada ETF terkenal seperti iShares Core Nikkei 225 yang terdaftar di luar negeri sehingga investor di New York atau London bisa membeli paparan Nikkei dengan mudah. Tentu, investor asing menuntut standar transparansi dan tata kelola yang baik. Jepang pernah dikritik soal kurangnya independensi dewan direksi, praktik cross-shareholding, saling memiliki saham antar perusahaan grup sehingga susah diakses investor luar, dan budaya tertutup. Namun hal ini terus berbenah. Reformasi governance yang kita sebut tadi mulai membawa hasil. Banyak perusahaan memecah kepemilikan silang, merampingkan bisnis, dan bahkan menambah direktur independen non-Jepang di dewan. Keterbukaan ini membuat investor asing lebih nyaman menaruh uangnya. Seiji Nakata, CEO Daiwa Securities, mengatakan bahwa meningkatnya aktivisme pemegang saham mendorong perusahaan Jepang untuk unwind cross-shareholdings, mengevaluasi ulang portofolio bisnis, dan meningkatkan keberagaman direksi, hal-hal yang menjadikan pasar Jepang lebih atraktif bagi investor. Selain itu, likuiditas juga didukung oleh instrumen derivatif seperti futures Nikkei dan opsi yang aktif diperdagangkan di bursa internasional, CME dan SGX misalnya. Jadi, pasar Jepang terkoneksi penuh dengan jaringan finansial global memudahkan hedging bagi investor luar. Sinyal lain keterbukaan adalah langkah regulator yang pro-market. Pemerintah Jepang ingin bursa Tokyo bersaing sebagai pusat finansial internasional. Mereka pernah melonggarkan aturan pajak bagi investor asing dan memperbaiki bahasa Inggris dalam pengungkapan perusahaan. Bahkan, ada kampanye untuk menarik listing perusahaan asing di Tokyo. Semua ini menunjukkan semangat bahwa pasar Jepang tidak tertutup. Sebaliknya, ingin menjadi magnet investor mancanegara. Ilustrasi sederhana, bayangkan pasar saham Jepang seperti sebuah restoran sushi legendaris. Dulunya, pelanggan asing mungkin segan masuk karena menunya pakai bahasa Jepang semua dan kokinya kaku. Kini, restoran itu memperbarui diri, ada menu bilingual, pelayanan lebih ramah, dan kualitas sushi tetap top. Akibatnya, turis mancanegara ramai berdatangan mencicipi. Demikian pula, bursa Jepang kini lebih ramah asing, tanpa mengorbankan kualitas perusahaan yang ada di sana. Pengaruh global, hubungan dengan pasar AS dan Tiongkok. Dalam era global, Nikkei 225 tidak bergerak di ruang hampa. Ia dipengaruhi oleh angin besar dari ekonomi Amerika Serikat maupun Tiongkok, dua mitra dagang terbesar Jepang. Bagaimana hubungan segitiga ini? Hubungan dengan AS. Amerika Serikat dan Jepang punya ikatan ekonomi erat sejak lama. AS adalah pasar ekspor utama bagi banyak perusahaan Jepang, mulai dari mobil Toyota sampai konsol game Sony dijajakan ke konsumen Amerika. Jadi, kesehatan ekonomi AS langsung berdampak ke laba korporasi Jepang. Contoh, saat ekonomi AS tumbuh dan warga berbelanja, permintaan mobil dan elektronik impor naik, ekspor Jepang pun melonjak, menaikkan saham-saham eksportir di Nikkei. Sebaliknya, bila AS mengalami resesi atau penurunan belanja, perusahaan Jepang bisa terpukul. Selain itu, kebijakan moneter AS, The Fed, punya efek tidak langsung tapi signifikan. Tahun-tahun belakangan ini, Federal Reserve agresif menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi di AS. Perbedaan dengan Jepang yang bunganya tetap sangat rendah membuat nilai tukar yen melemah terhadap dolar. Yen yang lebih lemah, di satu sisi, menguntungkan eksportir Jepang, karena produk mereka jadi lebih murah di luar negeri, profit dalam yen naik. Inilah salah satu alasan laba perusahaan seperti Toyota atau Sony meroket belakangan, yen lemah mendongkrak keuntungan ekspor. Namun di sisi lain, bagi investor global, yen lemah bisa menggerus imbal hasil bila dikonversi ke mata uang asal mereka. Seperti yang sudah dibahas, investasi di Nikkei perlu mempertimbangkan fluktuasi forex. Jadi, kebijakan suku bunga AS menjadi perhatian investor Nikkei. Jika The Fed mengubah arah kebijakan, misal tiba-tiba pangkas suku bunga, yen bisa menguat dan tren ini mempengaruhi daya tarik investasi di Jepang. Ada pula sentimen pasar saham. Wall Street sering menular ke pasar global. Ungkapan, "When America sneezes, the world catches a cold," berlaku juga di Tokyo. Misal, krisis keuangan 2008 atau kejatuhan pasar saat pandemi 2020 di AS juga membuat Nikkei anjlok tajam karena sentimen panik global. Namun, ketika Nasdaq atau S&P 500 meroket karena optimisme teknologi, Nikkei bisa kecipratan euforia, investor global terdorong beli aset berisiko di berbagai negara. Contoh konkret, lonjakan saham Nvidia di AS karena prospek AI yang cerah ikut menyulut rally saham teknologi di Jepang seperti Advantest dan Tokyo Electron. Dengan demikian, korelasi Nikkei dengan pasar AS cukup kuat, terutama di sektor teknologi dan manufaktur global. Sisi lain hubungan AS Jepang adalah geopolitik dan aliansi. Jepang sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan AS, sebagai sekutu utamanya. Kebijakan perdagangan AS, misalnya tarif atau perjanjian dagang, akan berdampak. Beruntung, saat ini hubungan perdagangan AS Jepang relatif stabil, beda dengan era 1980-an di mana ada friksi otomotif. Namun, hal seperti rantai pasokan juga penting. Jepang dan AS bekerja sama memastikan pasokan semikonduktor, misalnya, demi mengurangi ketergantungan pada Tiongkok. Isu-isu seperti itu, meski terdengar strategis, berdampak ke industri teknologi yang tercermin di Nikkei. Hubungan dengan Tiongkok. Tiongkok adalah tetangga raksasa dan mitra dagang besar bagi Jepang.
banyak perusahaan Nikkei bergantung pada pasar Tiongkok baik sebagai pembeli maupun pemasok. Contohnya, industri mesin dan bahan kimia Jepang mengekspor komponen dan mesin pabrik ke pabrik-pabrik Tiongkok. Produsen elektronik Jepang juga memiliki rantai produksi yang terkait Tiongkok. Jadi, bila ekonomi Tiongkok melambat, permintaan dari Tiongkok turun, ekspor Jepang ikut lesu. Sebaliknya, saat Tiongkok tumbuh pesat, Jepang kecipratan order-order gemuk. Kita bisa lihat pada 2022 saat ekonomi Tiongkok sempat melemah karena kebijakan no COVID, ekspor Jepang ke Tiongkok tertekan, dan beberapa perusahaan melaporkan penurunan penjualan di sana. Hal-hal seperti ini bisa menahan laju Nikkei. Di sisi lain, pembukaan kembali Tiongkok pasca pandemi memberi dorongan baru, misalnya, kembalinya wisatawan Tiongkok belanja di Jepang menguntungkan sektor retail dan pariwisata, walau sektor ini sebagian tercermin di indeks lain, tetap mempengaruhi sentimen umum pasar. Ada juga faktor kompetisi regional. Tiongkok semakin maju di teknologi, sehingga bersaing dengan Jepang di produk high-tech. Misalnya, perusahaan elektronik konsumen Jepang kini bersaing dengan brand Tiongkok di pasar global. Ini memaksa Jepang terus inovasi, yang jika berhasil, bagus untuk sahamnya, jika kalah saing, bisa negatif. Yang tak kalah penting adalah stabilitas politik kawasan. Ketegangan AS Tiongkok yang meningkat, misalnya perang dagang atau perseteruan teknologi, bisa berdampak ganda bagi Jepang. Di satu sisi, perusahaan Jepang kadang diuntungkan karena beberapa perusahaan barat alih produksi dari Tiongkok ke negara lain, dan Jepang bisa ikut dalam rantai suplai baru. Di sisi lain, kalau perdagangan global terganggu, negara eksportir seperti Jepang turut rugi. Jepang sering berada di posisi hati-hati antara dua kekuatan ekonomi besar tersebut. Contoh konkret, ketika AS batasi ekspor teknologi ke Tiongkok, misal chip canggih, perusahaan Jepang penyuplai peralatan chip, seperti Tokyo Electron, terkena imbas karena Tiongkok adalah pelanggan mereka. Kebijakan semacam ini bisa menekan saham terkait di Nikkei. Sebaliknya, jika ada pemulihan hubungan AS Tiongkok atau kesepakatan dagang, pasar Jepang menyambut positif. Singkatnya, Nikkei 225 selayaknya kapal besar di samudera global, yang ombaknya ditentukan oleh cuaca dari barat, AS, dan timur, Tiongkok. Seorang analis global Jesper Cole menggambarkan bahwa pembenahan di Jepang plus tren global telah membuat saham-saham Jepang kembali dilirik. Bahkan ia memprediksi Nikkei mampu menembus 55.000 poin di akhir 2025, angka yang terdengar fantastis. Tapi menurutnya, sangat masuk akal dengan dukungan kondisi yang ada. Optimisme ini tentu berpijak pada keyakinan bahwa Jepang bisa memanfaatkan peluang di tengah dinamika AS Tiongkok, sambil menjaga stabilitas internal. Insight dan pandangan para pakar. Tak lengkap rasanya kalau kita tidak mendengar pendapat para pakar ekonomi dan investor kawakan tentang Nikkei 225 dan pasar Jepang. Beberapa insight berikut mungkin bisa memberi perspektif tambahan. Warren Buffett, investor legendaris, CEO Berkshire Hathaway, siapa tak kenal Oracle of Omaha ini? Menariknya, Buffett belakangan justru gencar berinvestasi di Jepang. Ia membeli saham di 5 perusahaan dagang besar Jepang pada 2020, dan di 2023 meningkatkan kepemilikannya hingga sekitar 9% di masing-masing perusahaan tersebut. Buffett jarang berinvestasi di luar AS, tapi untuk Jepang ia membuat pengecualian. Alasannya? Valuasi saham Jepang yang murah dan perusahaan yang menurutnya berkinerja baik namun diabaikan investor lain. Ia menyebut terpikat dengan manajemen kelima perusahaan itu dan rencana menahannya untuk jangka sangat panjang. Bahkan, dalam rapat pemegang saham Berkshire di Mei 2025, Buffett menegaskan tidak akan mengurangi kepemilikan saham-saham Jepangnya, dan, untuk 50 tahun ke depan, menjual tidak ada dalam rencana. Bayangkan, 50 tahun. Ini menandakan keyakinan Buffett bahwa investasi di Jepang adalah jangka panjang yang menjanjikan. Buffett juga memuji kinerja perusahaan Jepang yang luar biasa dan menyebut telah menjalin kemitraan jangka ultra panjang dengan mereka. Ketika seorang investor sekali Buffett bertaruh besar di Jepang, dunia tentu memperhatikan ini seakan memberi cap bahwa Nikkei dan saham Jepang masih bargain alias murah dan menarik. Seiji Nakata, CEO Daiwa Securities, dari kacamata pegiat pasar lokal, Nakata melihat fenomena menarik, kombinasi inflasi global dan rendahnya valuasi membuat investor berbondong masuk kembali ke saham Jepang. Jepang adalah salah satu pasar paling menonjol untuk value stocks, ujarnya. Value stocks maksudnya saham berharga murah relatif fundamentalnya. Di era inflasi, saham jenis ini biasanya diminati karena punya aset nyata dan arus kas solid. Nakata menunjuk contoh bahwa rasio harga terhadap laba, forward PE, pasar Jepang sekitar 12, jauh di bawah S&P 500 di 17. Ini mengindikasikan saham-saham Jepang dinilai rendah dibanding rekan asnya, padahal laba banyak yang rekor. Ia juga menyebut aksi Warren Buffett di Jepang serta data November 2022 di mana asing membukukan net buy saham Jepang tertinggi dalam 2 tahun sebagai bukti tren ini. Singkatnya, menurut Nakata, saham Jepang undervalued dan sedang naik daun kembali di kalangan pemburu value. Jesper Cole, pakar ekonomi, analis Monex Group, Cole dikenal optimis terhadap Jepang. Ia pernah mengatakan ekonomi Jepang ibarat standout karena otoritasnya komit mendukung pertumbuhan dan inflasi setelah bertahun deflasi. Dalam wawancara CNBC,
Call memproyeksikan Nikkei bisa menembus 55.000 poin sebelum akhir 2025, dan ia tetap pada prediksi itu. Alasannya termasuk peningkatan laba perusahaan dan perubahan struktur ekonomi. Meski proyeksi ini ambisius, pandangan Call memberi semangat bahwa potensi upside masih besar, terutama kalau reformasi terus berjalan dan investor global terkena FOMO, fear of missing out, melihat rally Jepang. Sutomu Yamada, analis pasar, AUK Bucom Securities, kita kutip lagi perkataan Yamada saat Nikkei pecah rekor. Rasanya pasar saham berkata bahwa kita akhirnya lepas dari deflasi dan memasuki dunia baru. Ucapan ini penting karena deflasi adalah penyakit kronis Jepang puluhan tahun. Jika sentimen pasar percaya deflasi sudah berlalu, artinya kepercayaan terhadap prospek pertumbuhan dan kenaikan harga, yang wajar, sudah pulih. Ini menambah keyakinan investor bahwa lingkungan bisnis di Jepang akan lebih sehat ke depan. Tentu, tak semua orang super bullish. Peringatan juga datang dari beberapa ekonom yang lebih skeptis. Misalnya, mereka mengingatkan isu struktural, populasi menua, utang pemerintah Jepang sangat tinggi, dan ketergantungan pada stimulus bank sentral. Namun, poin-poin negatif itu justru sudah lama diketahui dan sebagian terdiskon dalam harga saham. Itulah sebabnya valuasi Jepang murah. Secara menarik, meski utang pemerintah lebih dari 200% PDB, suku bunga dalam negeri rendah dan stabil, menunjukkan pasar tidak panik karena sebagian besar utang dipegang domestik. Bagi investor global, faktor seperti demografi dan utang penting diwaspadai, tapi bukan berarti menghilangkan daya tarik saham-sahamnya. Apalagi, dari sisi valuasi seperti disinggung di artikel CME Group, saham Jepang bak barang obral dibanding saham AS, lihat saja rasio harga terhadap penjualan, price per sales, Nikkei sekitar 0,96x dan price per book 1,4x, bandingkan dengan S&P 500 yang price per sell 35x dan price per book bisa 3,4x atau lebih. Dividen yield Nikkei pun sekarang 1,8%, lebih tinggi daripada yield indeks-indeks utama AS yang di bawah itu. Angka-angka ini membuat analis berujar saham Jepang itu murah, ibarat restoran enak yang selama ini sepi. Sekarang tercium lezat oleh food vlogger dunia. Melihat semua ulasan tadi, apakah Nikkei 225 masih relevan dan menarik bagi investor internasional? Jawabannya cenderung iya, bahkan semakin menarik akhir-akhir ini. Indeks ini merepresentasikan ekonomi mapan yang sedang bertransformasi, valuasi murah tapi dengan potensi perbaikan fundamental. Sektor-sektor dalam Nikkei mencakup perusahaan kelas dunia yang produknya kita pakai sehari-hari, menandakan kaitannya dengan kehidupan global. Likuiditasnya besar, aksesnya terbuka pasar Jepang bagaikan panggung internasional di mana modal dari New York, London, Hong Kong bebas menari bersama modal Tokyo. Tentu, investor harus tetap memperhatikan risiko. Ketergantungan ekspor membuat Nikkei PK terhadap gelombang ekonomi AS Tiongkok, perubahan kurs yen bisa mengurangi keuntungan, dan tantangan domestik seperti populasi menua masih menghantui jangka panjang. Namun, dengan reformasi yang terus berjalan, dukungan kebijakan pro-pasar, dan kinerja korporasi yang solid, banyak analis sepakat bahwa Jepang kembali on the radar. Seperti kata pepatah, lama tak muncul bukan berarti terlupakan, Nikkei 225 kembali diincar saat investor global mencari diversifikasi dan valuasi masuk akal di tengah mahalnya pasar lain. Jika setelah menonton konten ini Anda jadi penasaran, jangan berhenti di sini. Ayo perdalam pengetahuan Anda tentang pasar saham dunia. Baca, tonton, dan ikuti perkembangan indeks utama seperti Nikkei 225. Siapa tahu, memahami pergerakan indeks bisa menjadi kunci bagi Anda untuk mengambil keputusan keuangan yang lebih cerdas ke depan. Yuk, mulai petualangan belajar investasi global karena dunia finansial itu luas dan menarik untuk dijelajahi. Selamat belajar dan sampai jumpa di insight pasar berikutnya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya dan memberitahu saya pandangan Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton.